Selamat datang di POD Podcast Orang Dalam. Karena hidup akan lebih mudah kalau ada orang dalam. Oke. Balik lagi, kita udah libur berapa episode, bro? Berapa minggu ya ini baru. Yoi. Kita syuting lagi nih. Yoi. Ini kemarin ini gua sibuk nih, aduh. Banyak kesibukan ya. Rada iyalah. Yang kuriak. Itu terus kafe. Ya begitulah pokoknya. Editornya online banyak kerjaan juga. Ya, oke. Sibuk ini apa? Prewed. Bukan. Kontrol bendungan. Musim hujan kan banjir nih sekarang teh lagi. Iya. Banyak bencana ya. Di Januari emang dari dulu juga kan ya, kalau udah mulai musim penghujan biasanya ada aja ya kayak longsor, banjir ya, kayak gitu, bro. Sekarang tuh awal 2021 ya. Prihatin gitu kondisinya sekarang. Banyak kejadian-kejadian yang nggak kita perkirakan lah. Ya, kayak kemarin sekarang ya. Baru berapa hari sih? 16 hari 16 ya? Belum Januari. Ya setengah bulan ini udah banyak kejadian-kejadian yang menghebohkan lah. Ya. Bencana udah di Kalsel banjir. Nah itu gua baru tahu ini kan malam tadi gitu lihat medsos gitu yang di luar Pulau Jawa itu ya di Kalsel ya? Iya di Kalsel, Kalimantan itu. Itu banjir, bro. Banjir gede itu mah kayak luapan juga. Ya itu dialah. Kenapa ya? Ya balik lagi sih, bro. Kitanya juga sih sebenarnya. Gua nyebut bencana sih, itu lagi alam sedang menyesuaikan. Iya, sebenarnya polanya mereka sebenarnya seperti itu sih. Dari dulu juga sebenarnya itu. Iya, yang banyak kejadian-kejadian yang bikin kita inilah, maksudnya setidaknya buat apa namanya? Naruh empati ya buat saudara-saudara kita yang lagi terkena musibah. Untuk menyadarkan diri kita aja. Yoi. Terus kejadian pesawat. Nah, pesawat kemarin ya. Ya, itu duka cita ya sebelumnya buat keluarga yang tinggal. Iya nih, kita atas nama POD nih, Pod. Turut berduka cita untuk keluarga korban. Iya. Kejadian pesawat itu kita udah berapa kali ya? Sering. Sebenarnya udah lama belum ada kejadian seperti itu lagi ya, baru kemarin pernah, bro, tahun 2018 kalau gue salah yang Lion Air yang di Kerawang itu jatuh. Oh iya, yang Kerawang. Nah itu juga sama itu ya. Kalau nggak salah dia juga terbang belum lama gitu, waktu take off juga gitu. Masih di Kerawang. Kalau yang kemarin Sriwijaya katanya juga baru 4 menit ya. Iya, di Kepulauan Seribu itu masih dekat. Gue juga ini, bro, dulu tuh apa ya? Gue pengalaman naik pesawat asa. Iya, pernah gue kalau domestik waktu itu ya? Domestik belum pernah sih ngalamin, paling cuma ya delay gitulah, paling kesel juga. Nah sempat gue gini, bro, pas turbulensi mah udah biasa ya. Iya, enggak kalau delay gitu nyampe 2 jam 3 jam udah domestik udah sering gitu. Udah biasa lah. Ya karena maklum lah, bro, ekonomi kita naik pesawat. Yoi. Ada yang mau delay mah beli private jet, bal. Sempet, bro, nih pas gua ke waktu itu ya. Bro, gua waktu itu ini berbagi cerita aja, bro. Gua sempat waktu itu sama anak gua tuh untuk latihan ke Thailand kan ya. Kita tuh berangkat waktu itu tuh, bro, sekitar harusnya jam 7 tuh udah take off. Nah, kita terbang nih ceritanya, bro, mau terbang take off. Tahun berapa tuh? 2018. 2018. Nah, udah di landas pacu pesawat tuh. Udah kenceng nih, bro. Udah kenceng. Melanin. Mati. Langsung ada peringatan ya, kita coba balik dulu katanya. Balik lagi kita parkir. Muter lagi, muter lagi. Nah, pas muter itu juga kita nunggu gak tau lah diapain, ting kaca spiona, ting naon gitu. Pas gitu, dicoba lagi kita yang kedua naik sama, di landas pacu, mau take off, mati lagi. Itu belum sempat? Belum, masih maju. Kan depannya belum nukik. Pas itu gak jadi lagi, bro, itu. Gak jadi lagi. Nah, waktu itu kita sempat diturunin dulu. Nanti kita coba jam 10 katanya. Buat ganti pesawat? Enggak, ini pesawat yang sama. Kita belum dibenerin dulu. Ya, katanya gitu. Oke lah, waktu itu penumpang kita masih ini ya.
sabar gitu ya. Kita tunggu tuh nyampe jam 10 kita naik lagi. Coba lagi di landas pacu, naik mati lagi bro. Nah pas sudah mati gitu rame kan? Itu jauh mah? Semua kan penumpang itu rame di dalam. Penyebabnya itu belum diketahui. Enggak bilang apa atau apa ya teknis. Ban kurang angin gitu. Teknis kayak pokoknya. Ya katanya teknis lah gitu ya. Oke. Nah pas gitu tuh ada dari pramugarinya waktu itu announcing ya kayak paging gitu bahwa kita akan rest dulu sambil nunggu perbaikan dan kita terbang pakai pesawat yang sama. Itu satu pesawat ngamuk itu bro. Protes ngamuk sama si maskapainya itu ya. Iya. Itu kan masih di dalam pesawat apa udah? Iya di dalam pesawat dan kita pas turun ya kita sebagai taruhnya konsumen ya. Nah kita ngadu maksudnya kita juga jangan disodorkan sama ya maksudnya kayak pramugarinya tapi kita waktu itu pengen yang bisa ngasih kebijakan ya keputusan siapa gitu manajernya. Di situ lebih tinggi nah itu kita tuh penumpang sampai kayak gitu dan waktu itu kita ditawarin ini aja free penerbangan katanya buat tapi besok berangkatnya kan waktu itu kan ada yang urusan bisnis bro, ada yang udah rental mobil, sewa hotel, apalagi yang udah janjian bisnis nih misalkan. Udah punya masing-masing kan. Itu dia. Itu rame alot banget nyampe jam 11 nyampe waktu itu penumpang kompak marah. Udah tak terkendali lah itu di loket maskapainya waktu itu. Terus akhirnya ya kita tuh ganti penerbangan sebenarnya punya masih maskapai yang sama tapi emang bukan nomor penerbangan kita. Nah kita waktu itu berangkat 12:30 jadinya. Jadi satu siang dari jam 7 yang harusnya 3 kali gagal. Ya itu dia maksudnya gua juga nyampe gimana ya. Sebenarnya gua tuh nelpon bini gimana nih gini malah disuruh pulang kan. Udah pulang aja. Tetap balik kayak di bandara. Udah pulang aja. Pesawat itu balik. Sebenarnya kalau dipikir lagi sekarang gitu kadang ya gua alhamdulillah maksudnya masih mungkin yang namanya nasib gak tahu kan bahwa bisa aja terjadi yang gak diinginkan gitu. Nah gue bingungnya gitu ya. Takdirnya lah. Ya bingungnya pesawat istilahnya maskapai yang ada di kita itu yang milik swasta luar gitu ataupun dalam gitu bisa nyampe segitunya 3 kali gagal terbang di force untuk pakai pesawat yang sama itu kan gila sebenarnya. Malah itu gua masih ingat tuh bapak-bapak langsung teriak udah lumayan tuh dia berani kan ke depan teriak emang kita tikus katanya. Jika mau berit sudah mau iya maksudnya itu yang dibawakan itu manusia ya maksudnya tuh harusnya ada istilahnya ada solusi lain gitu itu ketika ini enggak sih maksudnya si maskapainya itu bawa gua juga kurang paham ya apakah di kita tuh ada istilahnya badan dari pemerintah gitu yang istilahnya ngejaga gitu untuk inspeksi kelayakan pesawat. Maksudnya kayak daerah aja. Nah gitu maksudnya. Aja, tapi buat pesawat. Kalau gua sih kurang paham ya. Ada. Terus kurang. Gua nggak paham juga sih maksudnya. Nah itu dia. Kalau urusan pesawat. Itu pengalaman terbang darat, terburuk itu. Kan kalau angkutan darat mah ada gitu ya kan ininya. Oh ini si bis ini jalan tuh enggak kan ada ininya ada yang punya wewenangnya. Tapi kan kita dengar lagi kalau yang 2018 itu kan katanya yang di Kerawang itu kan itu sebenarnya pesawat baru bro. Baru ya? Baru berapa bulan gitu belum lama 6 atau 8 gitu. Terus ya mungkin balik lagi kalau mungkin dari teknisnya mungkin dari human error ya bisa jadi kan bro. Nah itu dia. Ya mungkin selain itu juga kan ada yang ya kalau lebih gila-gila kalau mau ke ini lebih ke takdir. Tapi kalau ngelihat kayak gitu ya mau tadinya gitu mau kemana lagi kita coba katanya. Jadi agak ini ya naik pesawat tuh gitu. Iya. Padahal pesawat tuh kendaraan paling aman di dunia loh. Paling safety itu pesawat.
Ya pesawat, mungkin dari kalau segi safety-nya dia udah sangat diperhitungkan kan buat karena di udara dari hantaman petir, dari yang lain-lain itu udah di ini. Ya balik lagi bro, mungkin dari apa ya istilahnya? Ya kan maskapai juga ada kelas ekonomi, kelas mungkin mungkin dari situ juga gitu. Klasifikasinya ya. Mungkin ya murah tapi apa gitu. Mahal tapi apa adalah kejadian kayak kemarin kedepannya nggak inilah. Iyalah. Karena kita juga masih dalam kondisi yang kita di Indonesia baik aja sekarang tuh. Kalau kata gue sih sering kejadian pesawat kayak gitu tuh. Iya. Dulu juga maskapai, salah satu maskapai dulu juga yang ada nyampe gak ketemu bro, hilang hilang. Adam Air. Nah itu. Iya, itu kan karena si lautan. Sampai ditutup kan maskapainya waktu itu. Lautannya juga kan dalam banget, itu udah nggak bisa buat nyari itu kayaknya susah gitu. Nah itu dia, kebayang lah. Ya mungkin kedepannya lah, mudah-mudahan kejadian-kejadian serupa ini di 2021 kita awal tahun kita agak lumayan ini ya. Tapi orang Indonesia bencana gitu. Tapi orang Indonesia tuh udah terbiasa sama bencana ya, maksudnya kuat gitu. Maksudnya teh bangsa orang mah sok tsunami, gesat, tsunami, gempa, tapi kuat kan, maksudnya ayah keneh gitu, jelemana teu beat gitu. Sok iya tak salah. Ya ulah tuh eta mah pembunuhan beraya di nuklir mah. Di nuklirnya tapi pasti kena Indonesia. Di Jepang wae ge Indonesia deui ayo. Itu 2021 ya. Awal 2021 kita diawali dengan banyak cobaan lah, musibah ya. Terus ada apa? Ya ini gak tahu juga ya di 2021 sekarang. Mungkin sebagian masyarakat entah ini kabar baik, ada yang menganggap seperti itu, entah kabar buruk ya, masalah vaksin COVID juga kan. Oh iya, udah tiba. Vaksin udah mulai katanya di Purwakarta juga udah tiba bro. 4 ribu. Enggak bagian malnya. Ya vaksin mah. Arek lah. Gua kalau kerja di suatu instansi pengen pakai prem kayak orang-orang tuh. Saya siap divaksin, tulisan buat di Instagram. Kulantaran aing nganggur, pakai prem namanya. Prem apa? Saya siap divaksin. Aing nanya kajian lah POD podcast orang dalam, saya siap divaksin, jangan story rame tau itu kayak gitu kan, BUMN ini terus pakai foto manehna pakai prem, saya siap divaksin gitu. Yoi, gue pernah sering saya siap dikuris tapi larinya dari gua mah mau vaksin benaya mah gratis. Nah itu dia. Gratis? Nggak tahu. Vaksin gratis gimana ya? Sebenarnya ngomong ke arah situ juga gimana gitu ya. Soalnya ini kalau ngomong. Ngomongin vaksin. Soalnya gimana itu juga pemerintah kan sangat menggalakkan sekali kan itu. Mau di penjara ini saja setahun. Katanya ada perdanya atau apa gitu, masalah. Perpu atau apa lagi bukan Jawa. Kalau perda yang nindak berarti siapa? Satpol PP. Ya itu dia. Apa ya? Gue juga sebenarnya pengen ngobrolin ya masalah vaksin dan polemiknya gitu. Vaksin COVID ini. Nggak apa pandangan tentang vaksin itu? Pandangan gue sebagai orang awam. Nah gini ya. Sebagai orang. Oke. Sebagai orang awam yang namanya vaksin, setahu gue kan kayak vaksin imunisasi juga kan itu virus yang dilemahkan entah apanya. Tapi dia tetap berupa virus kan. Sebenarnya. Nah itu dia. Mungkin kalau di tes ke kita gitu misalkan, kalau apa ya istilahnya kondisinya bagus ya mungkin nggak terlalu efek sampingnya nggak terlalu terasa lah ya. Nah kita balik lagi kan kayak itu kan berarti vaksin itu vaksin virus corona juga kan? Iya yang dilemahkan. Nah itu dia. Nah sekarang gini, yang divaksin itu gua ada nggak sih maksudnya tuh ini apa sih? Misalkan ya kalau ada yang emang udah penyakit bawaan atau orang tua atau yang darah tinggi lah jantung terus divaksin itu. Kalau orang tua mah nggak boleh, bro. Pokoknya vaksin teh di atas 60 atau nggak boleh. Nggak bisa divaksin itu. Terus harus dalam kondisi yang sehat. Nah itu dia. Sekarang kita balik itu yang tua ya. Sekarang misalkan balik. Anggar kepanggih gitu. Kalau yang muda nih, mungkin yang muda
oh masih kuat, tapi takutnya kan yang muda misalkan ada penyakit bawaan gitu. Apakah nanti itu harus dicek up dulu. Nah, itu berarti pas divaksin tuh mesti ada check up dulu ya. Harus ada dulu. Nah, itu ya. Kecuali kalau gitu mungkin ya gue setuju aja sih. Takutnya emang pukul rata aja ciri asal putih gitu ya sih kayak di SD naon sih dikuris vaksin lah ya. Iya vaksin kan SD kan salah ya eta mah ngajajaran ini vaksin polio ayo udah bayi lalu 4 kan kayak bayi juga balita ya kalau divaksin kan mereka kadang suka demam juga kan itu emang ngenalin juga kan iya ngenalin ke dalam tubuh gitu belum ini oh ya gue kemarin sempat berpikir gitu gimana ya kalau yang udah tua apakah masih kena vaksin juga atau yang udah penyakit bawaan yang udah kita tahu kan kayak COVID itu yang udah punya penyakit bawaan itu kalau nah itu kalau yang itu yang 60 tahun ke atas atau 50 tahun 60 kalau nggak salah gue baca tuh nggak bisa iya ya itu mewarnai di awal 2021 kita ya semoga lah vaksinnya kebagian semua lah gratis gitunya jangan sampai ada swasta yang mengambil alih ngeluh di komen iya sih nah itu sebenarnya ini bro kan nggak kebagian gitu. Sebenarnya ini juga apa ya bukan tantangan sih ini sih sebenarnya ini pemerintah kita mesti wajib ya ini itu kok makanya apa penyaluran kalau ada dikomersialisasikan kayak begitu kan aduh ya udah yang jalan industri lagi kan kayak yang kita kemarin ngomongin kemarin kan iya ya sebenarnya kayak ngabarawak ya sebenarnya mah ya gitu unek-unek kita gitu tapi lagi direkam mendingan beli kartu tarot mending rokok lah mana dia ayo rokok dulu lu kan jak lah kayak kesimpulan untung masih ada nih rokoknya nggak boleh di sini ya ini kita umpetin aja korek bisa ada yang mau nyponsorin rokok apa minuman kopi kartu tarot naon sih ngaramal ulah bray ramalan teh iya tapi kenapa sih syirik syirik percaya nggak percaya gimana lain percaya suges ku hasil si tarot eta langsung kumaha sih gaya didinya maca zodiak kumaha sih iya bener zodiak lamun nu nyambung jeung manehna mah kan langsung oh bener urang teh kieu tabal teu nyambung kan penolakan eta mah seperti ya siga sosmed ya kumaha sih lamun nu setuju jeung urang pasti setuju gitu jeung eta kadang gini bro kayak ramalan atau misalkan nanya ke orang pinter gitu yang gua tahu sih malah mah banyak kitanya tuh banyak pikiran akhirnya kita tuh terbebani acuannya jadi ke situ terus sebenarnya. Terbebani sebenarnya. Kalau misalnya di zodiak zodiak atau kamu tuh orangnya ABC nanya Mbah Surip Mbah naon Mbah Surip misal siapa dukun tuh bukan Mbah Surip ya siapa itu Bamijan Ki Joko Bodo beliau juga udah insaf kayaknya sekarang tuh kan alhamdulillah ya maksudnya peramal lah maksudnya nggak ini Bayu ya kayak gitu iya kayak gitu Bayu mah itu jangan dulu nanya jangan dulu nanya ke orang pintar ya misalkan kita dulu juga waktu remaja lah sering lihat zodiak di majalah di TV tuh antv teng planet remaja nah sering majalah AKYS nah itu sebenarnya dulu juga gue sempat kan lihat yang namanya Begera tuh udah ABG bro wow percintaan ini akan kayak gitu keuangan nyambung iya maksudnya justru nanti itu jadi acuan wah gini nih sebenarnya mah enggak kan sebenarnya kita bacain zodiak tuh nyari yang nyambung dengan kitanya aja iya begitu nggak nyambung mah dah maksudnya kepercayaan nah gitu sebenarnya mah itu sih ya, kalau ngomongin zodiak ya masih kan di sosial media sih pasti kan orang milih anu sesuai dengan selera kita betul pilihan begitu aya manggih ketemu yang tidak sesuai dengan selera kita akhirnya kan penolakan kan langsung komen tweet tiba-tiba kasinggung padahal kan nu ngaranna ketersinggungan itu mah kan diambil apa sih open is taken not given gitu lu tersinggung tuh mau injuk ngerti tuh maneh ya teh si Kiki ngomong ngerti tuh tentang ketersinggungan itu diambil bukan diberikan jadi ketika maneh ngelihat maneh memilih yuk orang tersinggung apa woles ku konten ieu atau woles gitu. Itu. Ketersinggungan itu
Si Pauji can modal. Aduh anjing geus Terlalu ieu euy. kudu literatur. Nya maksudna kitu, maksudna maren lamun kasinggung teh milih. Yoi. Ketersinggung teh teu datang sorangan langsung ka urang. Eta sa anjing Dominic Toretto lain karek datang gandeng bal. Waing cabut geura radiatorna. Yoi. Ya gitu maksudnya. Jadi gitu ya 2021 kita pas waktu sebelum tahun baru sampai sekarang sampai 3 bahasan ya. Sebenarnya 3 obrolan yang ngomongin sebelum kita mau ngobrol udah kemana-mana. Iya sebenarnya masih lingkup yang akhir-akhir ini ya terjadi di ngerespon awal di 2021 gitu. Kayaknya sih setahun sekarang tidak ada perubahan apa-apa. Iya, soalnya gini bro, kemarin juga anak gue kan ada wacana untuk tatap muka belajar, ternyata nggak boleh, bro. Udah nggak boleh lagi. Online ya. Ya itu berita corona kan naik lagi bro sekarang. Kemarin berapa ya? Naik lagi. Sempat 18.000 apa berapa gitu sehari aja. PSBB mulai. Enggak, pas habis. Tapi kemarin gua tuh dapat info dari siapa Purwakarta PSBB jam 6 sampai jam 24 eueun anjing diharap eueun nanaon dah. Itu kayaknya wak ya. Saha sih nu dieu? Tahu tuh yang kirim anjing goblok. Berapa dikala storikeun ke urang. Daon cenah. Ieu asli. Jaga udah naon. Urang ge nu mere eta. Itu mungkin nanti kita lebih ada, Bro, cuman di sumbernya dari mana itu, Bro? Kan biasanya di e-flyernya suka ada kan logo instansi atau apa. Kayak resmi ada itunya kan kita dari lihat mana? lagi ya. Kayak polisi kan ya. Orang percaya. Soalnya dari sini lingkup teman-teman di sini juga ngomong gitu pas malam Senin nanti besok ada gini-gini. Pas gua di sini mau perasaan gak ditutup-tutup yang jalan. Ada ini sih pembatasan di wilayah-wilayah misalnya satu kelurahan yang banyak. Sebenarnya gini juga sih bro. Banyak suspek itu di situ baru dibatasi. Nah kalau gitu komunal, sih. Kalau komunal yang mungkin sekarang lebih bagus begitu. Kalau kata gua kayak penutupan jalan arteri kita ini di tengah kota kayak gitu juga. Bingung gitu keefektifannya di mana jam 6 sampai jam 12 dah corona mah anjing emang tuh kalau corona mah 24 jam sehingga circle kayak ya maksudnya gitu kalau pembatasan gue lebih kalau mau mencoba menerapkan pembatasan lebih ke objeknya langsung aja sih kalau kata gue ngelihat nih yang bandel yang rame yang selalu enggak kalau kata gue sih gitu gitunya. Betul daripada menutup akses kota yang istilahnya ada orang yang berkeperluan yang istilahnya yang berjualan atau sedang berbisnis gitu takutnya di situ bro impactnya impact lagi penjualan gitu. Dagang biasa selain kafe mungkin ini ya itu mah take away iya makanya takutnya yang belanja pedagang kecil yang kena imbas kan misalkan jalur ini ditutup nah sepanjang jalur ini pedagang kecilnya banyak. Sebenarnya itu. Lagian kalau malam tuh kan orang-orang juga udah pada di rumah ya. Iya. Lalu PSBB mah berang aja nih kan. Ya, menarik. Loba aktivitas kan berang. Menarik berang, preken berang. Berang betul, Bro. Anjing. Ya itu makanya dari kemarin pas sempat kan kita sempat kan ada pembatasan jam 9 jam 8 jam 9 nyampe jam 11 malam waktu itu. Ngaruh. Gak paham. Gua juga gak paham ini maaf ya. Maksudnya ini ketidakpahaman kita ya kalau ada bisa yang menjelaskannya kita mah berterima kasih ya. Kan, ya setidaknya mungkin ada efek. Betul. Karena kita sebagai masyarakat hanya berpikir secara maksudnya kenapa kok seperti itu. Setanggung gitu. Ya, seperti itu dan sedangkan di wilayah lain efektivitasnya gimana gitu kan. Gimana, itu jadi sebenarnya loban sosial pian jadinya dagenaheun jalan kosong udah sampai dah sosial pian. dengan sepedahna maksudnya si aing rek ngomong naon sih ini masih lama ya oke kita ngomong lagi jadi gitulah aing 2002 hiji belum ada kepastian belum kita sempat ngobrolin kemarin kan 2021 gimana nih apakah konser ada lagi gitu ternyata masih begini awal-awal justru masih naik lagi nih berita COVID itu masih 2002 hiji 2020 Pro Max karena mun handphonenya anu yeuna
Lu biasa lah 2020 iPhone X, iPhone 11, anjing iPhone Pro 11 Pro Max, tadi Pro Max. Nah, apakah nanti Tapi juga pandemi selama ini gue baru ngalamin anjing seumur hidup sih. kalau enggak kan kita juga waktu sebelum 2020 kemarin kan 2012. ada MERS, ada Iya, SARS juga kan enggak kayak gini. Gue sempat nonton lagi cuplikan yang Bajuri itu kan yang Oh, yang pacos. itu tuh pas waktu itu kan Itu tuh lagi pandemi berarti ya? iya lagi pandemi. Ya sekarang ya gua bukan so tahu ya maksudnya ya logikanya seperti itu waktu itu pandemi gitu. Tapi kenapa kok masyarakat nggak terlalu ini ya gitu maksudnya? Iya maksudnya. Bedanya apa kan kau? Bedanya apa? SARS Cuman dulu nggak- sama SARS sekarang? Yang jelas tuh ini tuh nggak di kita doang, maksudnya sedunia gitu. Ya itu dia. Kalau kemarin mah istilahnya sebelum tahun ini kan ramai dari China juga kan waktu itu. Yang pas zaman-zaman film Dan di si Bajuri. Cinanya sekarang udah kayak bebas gitu. Padahal Soalnya- diparaksin janji di Cina. Soalnya sempat kemarin gini bro, pas ini Kok bisa minggu bebas ini ya, gitu, party. minggu ini pas naik lagi nih berita kopi 2 minggu depan gua belanja ke salah satu toko bangunan lah gitu. Itu nyampe jauh bro, sampai jauh banget. Mungkin dia udah tua juga gitu, pakai masker, pakai face shield. Kayak udah kan syuting kita cilok deh kan dia. ICEB, kumasi Kayak kan kafe tete masa dagang ke cilok. podcast sok mah dagang cilok. Di podcast aing mah nu dagang cilok geura. Terus gua tadi Yi tempat sakit swag nah ini kan udah gang ciloke. lalajo di luar di lalajo. Hadiah tuh kan Engke. Ke syuting ya Kumaha itu kacau anjing podcast aing lah. beli. Ji beli kita kayak beli. Beli. Naon we bala-bala ke naon eta karunya. Karunya belian kasihan dia juga lagi ini Ya kan bertahan survive. hidup seenggaknya. Ulah sok ngobrol dulu eta mah. Ya udah maaf tadi ya. Eta di-cut tadi ngobrol lagi. Ente di-cut orang panjang ting soalnya berai megan durasi. Yoi. Ya gitu maksudnya tuh orang-orang yang kayak gitu kan. Kayak begini kan kalau jalan Sibuk. itu kasihan anjing. Jalan kalau di ini. Yoi kasihan. Ya, di satu sisi kan harus bertahan hidup juga. Betul. Maksudnya kan yang gua lihat juga maaf ya maksudnya untuk masukan juga kemarin kan kayak pemerataan bantuan juga nggak ini ya, Iya. nggak pada sasaran juga. Lu dapat gak? Borora. Apa ya gue sendiri sih istilahnya apa ya? Insya Allah gitu masih sanggup, masih banyak yang membutuhkan gitu. Tapi yang membutuhkan juga gak kebagian, bro. Gue lihat kasihan Banyak. banget gitu. Nah itu Malah yang berkecukupan dapat tuh. itu mah yang megang pengadaan biasanya, yang megang proyek gitu. Tahu ting data kumaha. Iya, Ting data proyekan. pemilu ting data. Liur kalau banu gitu lah. Bukan sejon deh ini mah. Nah, faktanya emang Iya, karena faktanya di itu lapangan emang seperti itu. ada sebagian oknum kan yang kayak begitu, orang lagi musibah. Ya kemarin juga menteri kita Yang kan, menterinya itu. makanya itu. Ceban pertama. Yo, ceban pertama kali seluruh penduduk Indonesia. 260 juta penduduk Indonesia jadi Iya. ceban miliar lah. Yo, itu jangan ngambil ceban bro, ngambil 2.000 perak juga udah berapa? Itu tega aja maksudnya seperti Iya itu kan bro ya kita jangan inilah maksudnya ya Berani. faktanya kan itu setingkat menteri juga seperti itu gitu apalagi ya yang di bawah-bawah juga gua sih gak nutup kemungkinan kenyataan emang terjadi juga kayak begitu udah lumrah di kita udah lumrah acara ini. yoi yang kayak gitu udah rahasia umum masyarakat kita. Ya itu mah sing tiasanya nakna we lah. Itu mah kita Nya, menyerahkan. maksudnya NTNTG sebagai oknum lah kasinggung maksudnya sing nya izin we ku Allah. gitu. Ya itu.
Ini aja lah nuraninya saya itu dipakai gitu ya. Oh masih proyek COVID masih iya kene. Proyek kita teu naon. Non Proyek misalnya ngajieun naon gitu tah. kan bae lah nu kitu mah da. Keun we eta mah. Ih mah ieu Ai mah kan bro yang COVID mah yang berarti yang kesusahan, yang kena yang terdampak. Udah mah kita teh lagi di dehumanisasi istilahnya dehumanisasi. Ngerti teh Ji? Ngerti tahu coba. Bu, entos. Oke siap. Oke Bu, mangga. Lanjut teh Bu sing panjang ya. Amin. Sing siap cilok.